Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hai, apa kabar guys? Kali ini saya akan berbicara mengenai sosok pahlawan yang sering terskip banyak orang, apalagi ngomongin tentang peristiwa 10 November di Surabaya. Siapa sih yang nggak kenal dengan Bung Tomo, sosok pahlawan yang sangat terkenal dengan teriakan merdekanya yang sangat legendaris itu. Tapi guys, ada sosok lain yang nggak kalah penting. Ya, dia adalah Maijen Sungkono. Mungkin teman-teman sekalian hanya mengenal Bung Tomo, apalagi pas di pelajaran sejarah saja kan. Nah, pada video kali ini saya akan meng-spill beberapa jasa Maijen Sungkono sebagai pemimpin pasukan militer pada saat pertempuran Surabaya. Jadi, jangan skip video ini. Apakah kalian tahu siapa itu Mayor Jenderal Sungkono? Mayor Jenderal TNI Sungkono adalah seorang tokoh militer Indonesia dan merupakan tokoh dalam pertempuran Surabaya 10 November tahun 1945 di Surabaya, Jawa Timur. Maijen Sungkono merupakan seorang tokoh pejuang yang berasal dari Surabaya, lahir pada tanggal 20 Desember 1915. Beliau merupakan sosok tentara sejati yang tidak main-main. Sebelum pertempuran 10 November, beliau sudah mempunyai jejak yang membanggakan sebagai komandan militer yang cerdas. Pada saat pertempuran 10 November pun, Sungkono menjadi pemimpin kunci melawan pasukan Inggris. Strateginya yang brilian, serta paham betul medan Surabaya dan gerakan pasukannya yang sangat cerdas, sehingga perlawanannya membuat pasukan Inggris di bawah pimpinan Jenderal Mansell pada saat itu mengalami kewalahan. Setelah pertempuran bersejarah itu, karirnya semakin cemerlang. Beliau terus berkontribusi untuk kemerdekaan. Beliau juga menduduki berbagai posisi penting di dunia militer. Bukan cuma sebagai jagoan perang saja, tapi beliau merupakan diplomat dengan visi yang sangat cemerlang ke masa depan. Sebagai generasi muda, Maijen Sungkono adalah sebuah inspirasi. Terbukti nyata kalau perjuangan beliau memerdekakan negeri butuh nyali, strategi, dan komitmen yang tinggi. Sampai akhir hayat beliau, dia tetap setia pada cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sungkono menemui para pemuda dan anak buahnya di suatu tempat. Komandan pendiam dan jarang tersenyum ini berkata, "Saudara-saudara, saya ingin mempertahankan kota Surabaya. Surabaya tidak bisa dilepaskan dari bahaya ini. Jika saudara-saudara ingin meninggalkan Surabaya, saya tidak dapat menahan. Silakan, saya akan mempertahankan kota Surabaya meskipun saya perang sendirian." Bayangkan pada saat situasi paling genting terjadi di Surabaya. Nah, tepatnya pada pertempuran 10 November 1945. Ketika pasukan Inggris sudah semakin dekat dan siap menggempur, di tengah ketegangan yang mencengkam, Maijen Sungkono mengeluarkan pernyataan yang membuat semua masyarakat merinding hingga sampai sekarang. Dan di mana beliau mengatakan, "Saudara-saudara, saya ingin mempertahankan kota Surabaya. Surabaya saat ini tidak bisa dilepaskan dari bahaya. Jika saudara-saudara ingin meninggalkan Surabaya, saya tidak dapat menahan diri. Silahkan, saya akan mempertahankan kota Surabaya, meskipun saya perang sendirian." Nah, pernyataan ini bukan hanya sekedar omong kosong, tapi merupakan potret nyata semangat juang yang luar biasa. Konteksnya pun tidak main-main, karena pada saat itu Surabaya lagi dalam ancaman berat. Pasukan Inggris dengan persenjataan lengkap siap untuk menghancurkan. Tetapi Maijen Sungkono, dia malah mengeluarkan statement paling berani yang bakal membuat semua orang merinding. Nah, maksudnya di sini sudah jelas sekali teman-teman. Dia mengatakan kepada para pejuang lain, "Kalau kalian takut, kalian boleh pergi. Tapi aku tidak akan mundur." Ini bukan cuma omong kosong doang. Tetapi Maijen Sungkono benar-benar siap berperang sendirian tanpa peduli dengan risiko yang bakal dia hadapi. Karena menurut dia, Surabaya ini bukan hanya sekedar kota, tetapi sebagai simbol perlawanan, kehormatan, dan kemerdekaan. Nah, selain ini,
Statement ini juga sangat keren karena dia tidak memaksa para pejuang lainnya untuk ikut berjuang. Dia memberikan pilihan mau ikut bertahan atau cabut terserah. Tapi dia sendiri sudah bulat tekadnya, meskipun sendirian, beliau memiliki semangat yang sangat besar dan dia bakal tetap berjuang. Selain itu, statement ini bukan cuma tentang perang, ini tentang martabat, tentang sebuah harga diri, sebuah bangsa yang baru saja merdeka. Sungkono juga menunjukkan ke dunia kalau Indonesia itu bukan negara yang lemah bisa diinjak-injak. Setiap inci tanahnya bakal dibela habis-habisan. Nah, pernyataan singkat tapi berapi-api ini menjadi saksi bisu sebagai perjuangan beliau. Tidak hanya sebagai sekedar kata-kata, tapi bukti nyata pengorbanan. Maijen Sungkono tidak hanya sebagai pemimpin, tapi sebuah inspirasi. Dia menunjukkan kalau nyali dan tekad bisa melawan segala keterbatasan. Buat generasi muda sekarang, statement Sungkono ini lebih dari sekedar catatan sejarah. Ini merupakan sebuah pelajaran hidup tentang keberanian, tentang komitmen, tentang bagaimana seorang manusia bisa berdiri tegak di tengah badai tanpa gentar sedikit. Hati dan mengikis kegalauan tentara rakyat dan pemuda di malam dingin itu. Di tengah ancaman tentara Inggris dan Belanda melalui Jenderal Mansell yang mengaku membawa puluhan ribu tentara dan alat perang modern yang menakutkan, siap meratakan dan membumi hanguskan kota Surabaya. Kolonel Sungkono bukan hanya pembakar semangat tentara dan pemuda di medan laga, namun dia juga seorang perancang strategi perang kota yang disegani Belanda dan Inggris. Kolonel Sungkono mungkin namanya tak setenar Bung Tomo atau pahlawan lain, namun namanya diabadikan menjadi nama Jalan Mayor Jenderal Sungkono, jalan pembuka menuju Taman Makam Pahlawan 10 November. Kisah Maijen Sungkono ini memanglah unik. Pria kelahiran Surabaya ini adalah sosok pejuang sejati yang nyaris terlupakan dalam catatan sejarah resmi. Meskipun jasanya begitu besar, terutama dalam pertempuran 10 November, pengakuan formal sebagai pahlawan nasional masih mengambang. Politik yang rumit menjadi salah satu alasan utama. Karena pasca kemerdekaan, banyak pejuang hebat yang tersingkirkan oleh dinamika politik yang lebih kompleks. Salah satunya Maijen Sungkono. Maijen Sungkono sendiri pernah terlibat dalam berbagai peristiwa sensitif di tubuh militer yang membuat statusnya di antara pengakuan dan keraguan selalu berubah-ubah. Selain itu, proses birokrasi pengakuan pahlawan nasional ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh penelitian mendalam, rekomendasi dari berbagai pihak, dan pertimbangan sejarah yang begitu rumit. Sejarah selalu punya banyak versi dan peran, serta Maijen Sungkono pun masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Tapi, satu hal yang tidak bisa kita bantah, perjuangannya di Surabaya adalah salah satu bukti nyata semangat kemerdekaan. Dia adalah sosok yang rela berkorban, yang siap berperang sendiri demi membela tanah air. Meskipun belum diakui secara resmi, kisahnya tetap dihidup dalam kenangan para pejuang dan pecinta sejarah. Kolonel Sungkono wafat di Jakarta 12 September 1977 dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal dan menjabat penasihat Menteri Panglima Angkatan Darat.